Pertama kita buka SAM lalu kita hidupkan Apache dan MySQL. Lalu kita masuk ke Visual Studio Code, kita masuk ke codingan kita buat file dengan nama index2.php. Di dalam file index2.php ini, yang pertama kita buat adalah halaman HTML. Di dalam halaman HTML ini kita sertakan kode dari Bootstrap 4, yang berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan tata letak, posisi elemen dan gaya dari Bootstrap ke halaman web. Lalu kita buat kode untuk membuat tampilan sebuah halaman web yang menampilkan judul dan data dari database dalam bentuk tabel yang berisi kolom nama dan kolom alamat. Di sini kita buatkan tag PHP. Di dalam tag PHP ini berisi kode untuk mengambil data dari tabel mahasiswa 2 dalam database MySQL yang telah dihubungkan sebelumnya menggunakan file connect.php. Lalu kita gunakan loop while untuk mengakses setiap baris data, dan nilai dari kolom nama dan alamat ditampilkan dalam sel-sel tabel. Pastikan sebelum kita menginclude file connect.php, kita telah membuat file tersebut, yang di dalamnya berisikan kode untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Di dalam file connect.php berisikan variabel string server, user, path, dan dbname. Pada variabel dan name ini, menyimpan nama database yang ingin diakses. Dalam contoh ini, nama database-nya adalah mahasiswa. Lalu kita gunakan pernyataan if yang menyatakan jika koneksi berhasil, maka akan muncul pesan koneksi berhasil. Jika gagal maka pesan, koneksi gagal yang akan ditampilkan. Kita kembali ke file index2.php. Kode ini merupakan bagian dari halaman web yang berfungsi untuk input data ke dalam database. Kode ini membangun formulir sederhana dengan dua input teks yaitu nama dan alamat, serta satu tombol submit dengan gaya Bootstrap. Kode ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang dikirim melalui formulir HTML ke dalam database MySQL. Kode ini berfungsi untuk mengambil data dari formulir, memasukkannya ke dalam database MySQL, dan memberi umpan balik kepada pengguna jika proses penyimpanan berhasil. Kode ini adalah bagian dari halaman web yang menyediakan fungsi untuk menghapus data dari database. Pertama kita menginclude atau menyertakan file connect.php yang berisikan skrip koneksi ke database MySQL. Lalu langkah selanjutnya mengambil data yang dikirim melalui formulir HTML menggunakan metode post. Data ini disimpan dalam variabel string nm. Lalu kita buat kode query SQL untuk menghapus data dari tabel mahasiswa 2. Hasil eksekusi query disimpan dalam variabel string SQL2. Jika berhasil, maka kondisi if akan bernilai true, dan pesan yang muncul, data berhasil dihapus akan tampil. Sekarang kita masuk ke file tampil-data.php. Kode ini adalah skrip PHP yang digunakan untuk melakukan query ke database MySQL dan menampilkan hasilnya dalam bentuk HTML, dengan mengambil semua data dari tabel mahasiswa 2. Hasil query disimpan dalam variabel string SQL, lalu kita melakukan loop while untuk menampilkan setiap baris secara berulang dalam tabel. Sekarang kita coba untuk menginputkan data apakah berhasil. Nah, data berhasil disimpan dan ditampilkan. Sekarang kita pergi ke database apakah data berhasil disimpan di database. Data juga berhasil disimpan di database. Sekarang kita coba untuk menghapus data dari tabel, dan juga menghapus data dari database apakah berhasil. Data berhasil dihapus dari tabel. Dan sekarang kita cek apakah data berhasil terhapus di dalam database. Kita coba refresh. Nah, data berhasil terhapus di database. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton.